لو كان بيننا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bih wa bi'ulumihi wa akhlaqi wa asrari fi darairi amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan. Janganlah kamu menjadi muflis, yaitu orang yang bangkrut dari amal perbuatan. Wala takun minal ahwali kholian, dan jangan pula kosong dari ahwal. Wa tayakon, yakinlah annal ilma al-mujarrada, ilmu tanpa amal, la ya'khudhu bil yadi, tidak akan bisa membantu. Misaluhu, contohnya, laukana ala rojulin fi bariyatin, ada seseorang laki-laki di tengah hutan, asyratu asyafi hindiyatin, memiliki 10 pedang Hindia, ma aslihatin ukhra, dan beberapa senjata lain. Wa kana ar-rajulu syuja'an, ia adalah seorang yang pemberani, wala harbin, dan ahli perang. Fahamala alaihi asadun muhibun, kemudian ia disergap harimau yang besar dan ganas. Fama dhannuka, apa yang kamu pikirkan? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu, apakah senjata-senjata itu bisa menghalau kebuasan harimau bila istimaliha wa dhurbiha, tanpa digunakan dan dipukulkan? Wa minal ma'lum, tentu sudah jelas, annaha la tadfa'u illa bitahriqi wa dhurbi, bahwa senjata tersebut tidak bisa menghalau kecuali digerakkan dan dipukulkan. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin, begitu pula apabila seorang membaca dan mempelajari 100.000 masalah keilmuan, wa ta'allamha wa lam ya'mal biha, tanpa diamalkan, la tufiduhu illa bil amal, maka semua itu tidak akan memberi manfaat kecuali jika diamalkan. Wa misaluhu aidan, contoh lain, law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun, jika seseorang terkena demam dan penyakit empedu, penyakit kuning, yakunu ilaju, yang obatnya adalah misalkan zabin, sejenis minuman madu, wal kashkabi, dan obat-obatan dari gandum, fala yahsulul bur'u illa bisti'malihima, maka ia tidak akan sembuh kecuali dengan mengkonsumsi keduanya. Sebuah syair, karma itu hazaril barin biyamamhi tama nama nakhurai nabashatu yushaidabi. Dalam sebuah syair, jika engkau menakar 2000 kati arak, hal itu tidak akan menjadikanmu mabuk ketika kau tidak meminumnya. Ayyuhal walad, wahai anakku, walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, jika kamu telah membaca ilmu selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali, belumlah menjadikanmu sebagai orang yang telah siap memperoleh kasih sayang Allah
kecuali dengan mengamalkannya. Liqauli ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya tidak akan bermanfaat bagi manusia kecuali apa yang dilakukannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang hendak berharap untuk mendapat rahmat Allah, maka hendaknya beramal soleh. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan itu, mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. La yabhuna anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari sana. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebaikan. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, apa pendapatmu tentang hadis ini? Bunil Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menjalankannya. Wal iman qaulun bil lisan, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janani, membenarkan dalam hati. Wa amalun bil arkan, serta mengamalkan dengan anggota lahir. Wa dalilul amali aksar, tanda untuk beramal, mengaplikasikan ilmu itu sangat banyak. Min ayyuhso wa in kana al-abdu yabluhul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karomihi, walaupun seorang hamba dapat masuk surga karena anugerah Allah dan karunia Allah Ta'ala, lakin ba'da ayasta'inta bi ta'atihi wa ibadatihi, tetapi setelah mempersiapkan diri dengan ketaatan dan beribadah kepadanya. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Walau qila aidon, dikatakan lagi, yablughu bimujarradil imani, seseorang bisa sampai atau memperoleh rahmat Allah dan masuk surga itu hanya dengan iman. Kulna, kami menjawab, na'am, benar. Lakin mata yablughu, tetapi kapan sampainya? Kamin aqobatin tastakbilhu illa yasila, berapa banyak rintangan yang dihadapi hingga ia sampai. Wa walutil kal aqobatul iman, padahal rintangan pertamanya adalah rintangan keimanan. Annahu hal yaslamu minas salbi amla, lantas apakah ia bisa selamat dari tercerabutnya iman atau tidak. Wa idza wasala, apabila ia telah sampai, yakunu sanadian muflisan, bukankah ia tetap tergolong orang yang rugi dan bangkrut? Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Syekh Hasan al-Basri semoga Allah merahmatinya telah berkata, yaqulu Allah ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah,
Allah Ta'ala berfirman kepada semua hambanya di hari kiamat, Udkhulu ya ibadi al-jannata birahmati. Wahai hamba-hambaku, masuklah ke surga sebab rahmatku. Waqtasimu biqadri a'malikum, dan bagilah kenikmatan surga sesuai dengan amalmu. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajidil ajro. Selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan mendapatkan balasan pahala. Hukia, diceritakan anna rajulan min bani Israila, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel, abadallaha ta'ala sab'ina sanatan, telah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun. Fa'aradallahu Ta'ala ayaj'aluhu 'alal malaikati, maka Allah Ta'ala ingin menunjukkan hal tersebut kepada para malaikat. Farsalallahu Ta'ala malakan, kemudian Allah Ta'ala mengutus satu malaikat, yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadati, untuk mengabarkannya bahwa ia beserta ibadahnya la yaliqu bihi dukhulul jannah, tidak memasukkannya ke dalam surga. Falamma balaghahu, ketika kabar tersebut disampaikan, qala al-abidu, ahli ibadah tersebut berkata, nahnu khuliqna lil ibadati, kami diciptakan untuk beribadah. Fayambaghi lana an na'budahu, maka sudah seharusnya kami hanya beribadah kepadanya. Falamma raja'al malaku, ketika malaikat tersebut kembali kepada Allah, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, madza qala abdi, apa yang hambaku katakan? Qala ilahi anta a'lamu bima qala. Malaikat menjawab, wahai Tuhanku, engkau lebih tahu apa yang telah ia katakan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, walaupun diperlakukan seperti itu, ia tidak berpaling dari beribadah kepadaku. Fanahnu mal karomi la nu'ridu anhu, maka dengan kemuliaanku aku tidak akan berpaling darinya. Asyidu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikat, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Wazinu amalakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu berkata, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamanin, barang siapa menyangka bahwa tanpa berusaha ia akan sampai kepada tujuannya, maka ia adalah seorang pemimpi. Wa man dhanna annahu bibadhil juhdi yasilu fahuwa mustahnin, dan barang siapa menyangka dengan bekerja keras ia akan berhasil, maka ia termasuk orang yang tidak butuh Allah. Wa qala al-Hasan rahimahullah, Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, berkata, talabul jannati bila amalin dzanbun minadz dzunubi, mengharapkan surga tanpa disertai amal perbuatan itu termasuk dosa.
Waqala, beliau juga berkata, alamatul haqiqati, tanda-tanda hakikat adalah tarku mulahadatil amali la tarkul amali, tidak memandang amal perbuatan tanpa meninggalkan amal. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, orang cerdas adalah orang yang meminjami atau menghutangi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ahmaku, sementara orang dungu adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, orang yang mengikuti kesenangannya hawa nafsu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Wallahu a'lam bishawab.